Melayu Malaysia kini bingung sendiri. Jika mereka menggunakan kosakata curian tadi, tentu Malaysia akan dianggap terpengaruh oleh bahasa Indonesia. Jadi pilihannya adalah berusaha untuk menjaga identitas bahasa Melayu Malaysia sendiri. Atau membuka diri terhadap pengaruh bahasa Indonesia dengan konsekuensi bahwa kelak lama-lama bahasa Melayu Malaysia akan hilang dan diganti atau ditelan oleh bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Lensa Waktu hadir ke ruang dengar Anda semuanya, masih dengan reaksi video dari tetangga seberang. Baik, jangan lupa dukung terus channel yang lewat ini. Jangan lupa subscribe ya, semoga kita sama-sama berkembang. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share di Lensa Waktu. Bagi Anda semuanya yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan semoga Anda semuanya diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan bahagia bersama keluarga Anda di rumah. Baik, segera kita simak video yang berikut ini. Kaum Melayu Malaysia sebetulnya dalam persimpangan jalan atau mengalami dilema. Bersama Brunei, mereka terlanjur mencuri puluhan ribu kosakata dari bahasa Indonesia. Kosakata itu lalu dimasukkan dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Kecurangan inilah yang akhirnya menyebabkan Indonesia marah dan kerjasama Mabim atau Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia pun dihentikan. Malaysia semula mungkin berpikir mereka bisa memaksa Indonesia untuk merelakan nama bahasa Indonesia diberi label Melayu. Tapi sikap Indonesia amat jelas, selamanya nama bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, tanpa embel-embel Melayu. Nah, tentu kaum Melayu Malaysia kini bingung sendiri. Jika mereka menggunakan kosakata curian tadi, tentu Malaysia akan dianggap terpengaruh oleh bahasa Indonesia. Dalam hal ini sudah kita bahas video-video sebelumnya, bahwasanya memang dengan adanya kerjasama bahasa atau Mabim, Majelis Bahasa Malaysia, Brunei, dan Indonesia ini ternyata dimanfaatkan sepihak oleh Brunei dan Malaysia dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia dengan ribuan kosakata diambil begitu saja dengan dalih menggunakan bahasa Nusantara. Nah, ini membuat Indonesia kecewa, kemudian keluar dari Mabim. Namun dengan keluarnya Indonesia dari Mabim, tentu saja Mabim tidak punya gigi atau taring ya. Kemudian itu juga berpengaruh sekali. Nah, Indonesia tidak mau kecolongan untuk hal itu. Namun kemudian ketika bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa 10 bahasa ofisial di UNESCO, nah ada saja ulah Malaysia yang tidak mengakui bahasa Indonesia. Mereka menggunakan istilah bahasa Melayu Indonesia. Nah, sangat pelik ya, karena memang ini propaganda Malaysia yang selalu saja mengusik bahasa Indonesia. Baik, kita simak video yang berikut ini. Jadi pilihannya adalah berusaha untuk menjaga identitas bahasa Melayu Malaysia sendiri. Atau membuka diri terhadap pengaruh bahasa Indonesia dengan konsekuensi bahwa kelak lama-lama bahasa Melayu Malaysia akan hilang dan diganti atau ditelan oleh bahasa Indonesia. Tapi apapun pilihannya, menurut pendapat kami pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Melayu Malaysia akan tetap terbatas, walau sekarang zaman media sosial. Setiap masyarakat, setiap bangsa atau negara tentu akan berusaha mempertahankan kebiasaan, budaya, dan bahasa masing-masing. 1-2 kosakata mungkin akan terpengaruh, tapi adanya perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia diperkirakan akan berlangsung lama. Kita ambil contoh kosakata Aidil Fitri dan Aidil Adha yang biasa digunakan di Malaysia. Adapun di Indonesia, kita menggunakan Idul Fitri dan Idul Adha.
Nah, tentu saja kaum Melayu Malaysia tak mau pula mengikuti ejaan bahasa Indonesia, karena mereka sudah terbiasa dengan Aidilfitri. Lidah mereka, rasa bahasa mereka, sudah terbiasa dengan kosakata tersebut. Begitu pula halnya dengan kosakata balik kampung yang biasa digunakan di Malaysia. Orang Indonesia biasa memakai kata mudik atau pulang kampung. Tapi yang lebih banyak digunakan adalah mudik karena lebih singkat. Sampai kapanpun, orang Indonesia tentu tak akan menggunakan kata balik kampung sebagai kosakata utama. Dalam pencarian di Google, kosakata balik kampung sebanyak 28 juta. Adapun kata mudik mencapai 190 juta. Hal ini memperlihatkan penggunaan kata mudik yang amat lazim dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, marilah kita lihat penggunaan kosakata seperti baharu. Ya, tentu saja bagi Anda yang belum pernah ke Malaysia pasti akan bingung ya apa yang mereka katakan, karena dari segi dialek, artikulasi juga tidak jelas seperti Indonesia, dan perbedaan bahasa itu sangat jelas ya antara Malaysia dan Indonesia. Jadi kenapa tidak ya, kenapa mesti bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu Indonesia? Nah, itu sangat tidak mungkin bagi Indonesia untuk mengubah bahasanya, karena sudah ada dalam konstitusi kita bahasanya bahasa resmi negara kita adalah bahasa Indonesia. Nah, ini Malaysia juga harus menyadari posisi itu sebagai negara sebenarnya. Tapi itulah negeri tetangga kita ya. Dan ini kita bisa simak bagaimana perbedaan-perbedaan bahasa yang mungkin bagi kita orang Indonesia akan sangat lucu sekali ya, seperti video berikut ini. Mahu dan sahaja. Dalam bahasa Indonesia, kosakata itu jarang digunakan. Dalam bahasa Indonesia, biasa dipakai kata baru, mau, dan saja. Kata-kata tersebut juga bisa menjadi indikator seberapa banyak penggunaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia di mesin pencarian Google. Kosakata baharu di mesin pencarian Google hanya mencapai 23 juta. Adapun kata baru mencapai 1,8 miliar. Dalam mesin pencarian, kosakata mahu mencapai 52 juta. Adapun kosakata mau mencapai 2 miliar. Selanjutnya, kata sahaja mencapai 54 juta. Bandingkan dengan kata saja yang mencapai 1,7 miliar. Sekali lagi, tidaklah mudah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbahasa. Kita ambil contoh yang lain, yakni kosakata yang biasa digunakan oleh pemerintah Malaysia, yakni Suruhanjaya. Dalam bahasa Indonesia adalah komisi. Kemudian pengerusi, dalam bahasa Indonesia adalah ketua. Ada juga setiausaha, dalam bahasa Indonesia adalah sekretaris. Pemerintah Malaysia tentu tidak mudah mengganti istilah-istilah tersebut, karena sudah terbiasa pula menggunakannya. Banyak sekali istilah lain dalam bahasa Melayu Malaysia yang terasa janggal bagi orang Indonesia. Misalnya kata pengacara yang ternyata bermakna presenter atau pembawa acara. Kata karyawan rupanya bermakna pengarang atau pencipta. Ada pula kata belajawan yang ternyata bermakna anggaran. Bagi orang Indonesia, kata rayu, merayu, rayuan, biasa digunakan dalam bahasa yang romantis, kosakata percintaan, dan yang bersifat puitis. Tapi bagi orang Melayu Malaysia, kata rayuan digunakan pula untuk nama pengadilan level atas atau di atas pengadilan tinggi. Semua perbedaan kosakata tadi tentu wajar saja, karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia memang berbeda.
Kami pun menghargai bahasa Melayu Malaysia dan tak akan mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia adalah bahasa Indonesia. Sebaliknya pula, jangan sebut bahasa kami sebagai bahasa Melayu. Walaupun berasal dari bahasa Melayu, nama bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Ya, itu tadi bagaimana sebenarnya Malaysia Brunei merampak bahasa Indonesia dari kamus besar bahasa Indonesia untuk jadikan bahasa mereka dengan alasan menggunakan kamus bahasa Nusantara. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita luruskan agar tidak terjadi penyesatan sejarah di kemudian hari. Dan apapun yang saya berikan ini adalah sebuah pendapat. Boleh Anda berbeda pandangan dengan kami atau kita. Bagi Anda yang setuju dan tidak, silakan kirim komentar di kolom deskripsi di bawah. Dan tentu saja Lensa Waktu sekali lagi mengucapkan terima kasih atas subscribe, like, komen Anda semuanya. Dengan subscribe atau dukungan Anda semuanya, Lensa Waktu akan bersemangat untuk memberikan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol hitamnya agar Anda semuanya mendapatkan notifikasi terbaru jika Lensa Waktu menyuguhkan video-video terbaru buat Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih. Bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga Anda semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan paling penting berbahagia bersama keluarga Anda di rumah. Dan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.